tahu Allah kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sungguh setia. Kalau kita renungkan Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemane itu sampai meneteskan keringat darah. Itu karena ketakutannya yang sungguh luar biasa. Dia tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus memang sekali disalibkan tapi berlangsung selama-lamanya. Kalau kita tetap berdosa, mari pada malam hari ini kita berusaha tetap setia seperti Tuhan Yesus adalah setia. Mari kita lambungkan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami ini Tuhan, sampai Engkau mau berkorban lebih banyak? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang pertama dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini. Engkau begitu baik kepada kami semua, dan kami telah menerima
begitu banyak berkat-berkat dari Engkau ya Bapa. Pada malam hari ini, kami Persekutuan 2 Santo Petrus Pekalongan ini ingin memuji-muji Engkau, menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus yang berkarya atas kami semua, sehingga kami boleh sehati sepikir untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Bapa. Dan biarlah kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan seluruh kebenaran. Inilah kami Tuhan Yesus, berkati, kuduskan tempat yang kami pakai untuk memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh tempat. Untuk itu, satukan kami Tuhan di dalam kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar sehati sepikir menaikkan pujian penyembahan kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Dan biarlah kami juga merasakan kasih-Mu yang mengobarkan kembali hati kami untuk lebih mencintai Engkau ya Bapa, untuk lebih mencintai Engkau ya Yesus, untuk lebih mengasihi Engkau ya Roh Kudus. Maka inilah kami satu persatu, urapi kami semua ya Tuhan, semua yang bertugas pada malam hari ini, terlebih kami Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga semuanya baik adanya, dan persekutuan 2 pada malam hari ini boleh terjadi hanya karena kehendak-Mu, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu nyata kuasa-Mu di dalam persekutuan doa kami ini, sehingga semakin banyak orang datang kepada Engkau ya Bapa untuk menyembah Engkau. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami semakin dapat merasakan kasih-Mu dan memberikan kekuatan kepada kami. Namun ya Bapa, kami ini manusia yang lemah dan rapuh di hadapan. Karena kerapuhan kami sering jatuh ke dalam dosa, dan dosa yang sama pula. Dan Engkau mengingatkan kami bahwa kami hanyalah debu, dan kami tak layak datang ke hadapan. Namun karena kemurahan, kami boleh kembali datang ke hadapan sebagai anak-anak. Inilah kami. Dengarkan firman kami. Hanya debulah aku di alas batu Tuhan. Hauskah titik embun tanda penuhanmu. Tak layak aku tengah ada menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim-Mu. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Gunung sesat
Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami manusia lemah dan rapuh ya Tuhan Yesus. Namun kami percaya Engkau Maha Pengampun, Maha Rahim. Maka kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kami datang ke hadapan dan kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Bapa dan sama kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau kembali menerima kami, dan biarlah hati kami, jiwa kami kembali berkobar-kobar untuk datang memuji-muji Allah kami yang sungguh luar biasa. Dan kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, mempunyai Yesus sebagai sahabat kami. Dan Yesus sudah berjanji akan menyertai kami sampai akhir dunia. Dan pada malam hari ini kami percaya ada satu sobatku, namanya Yesus. Ada satu sobatku, ada satu sobatku namanya Yesus. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kami tahu Tuhan Yesus adalah sahabat kami yang setia. Bahkan Dia rela menyerahkan dirinya untuk kami. Salah satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
apa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menghibur hati kami. Di saat kami susah, di waktu kami sendirian, Engkau senantiasa hadir bersama kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik kepada kami. Engkau Allah kami yang setia. Dan kami sungguh terpesona oleh kesetiaan-Mu, terpesona oleh kasih karunia-Mu. Dan biarlah pada malam hari ini kami ingin lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Maka inilah kami ya Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus. Biarkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Untuk menikmati betapa Engkau Allah kami yang sungguh kudus. Maka biarlah hadirat-Mu yang kudus membuat kami semakin kudus di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang menguji kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Dan dia pada malam hari ini juga, rahmat-Mu, berkat-Mu boleh melimpah atas kami, mengurapi kami, sehingga Engkau memberikan kami apa yang kami butuhkan, terlebih di dalam pelayanan kami ini. Kami rindu semakin banyak orang yang Tuhan dah selamatkan. Dan pada malam hari ini, kami ingin menyembah Engkau di dalam roh dan seluruh kebenaran. Pujilah kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan.
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
supaya segala sekira tatapan tatatara sekira palatana ikela tatara pala senana pala ya rapatatala sekera pala sekera pala senana oh ya pala sekera patatana sala wilayah kesemufir senana pala sekera alifang kias tari ya rapasanana pala sekera tatara oh ya ratana sala sekera pala pistona patata pala senana oh ya sekera pala senana kera tatana. Wahai anak-anakku yang terkasih, penghiburan di hatimu yang sejati adalah di dalam namaku Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, yang dapat menghibur, memenuhi sukacita dalam hatimu. Meskipun engkau sedih, aku dapat merasakannya. Meskipun di saat pertobatan ini, engkau taatilah, lakukanlah dengan setia. Karena itulah pengajaran kehidupan yang sejati daripadaku. Tidak akan lama lagi, akan berakhir dengan sukacita yang membawa hatimu penuh dengan kuasa Roh Kudus untuk senantiasa mau mentaati dan mendengarkan firman-firman-Ku, sehingga engkau berkobar dalam hatimu, dalam pengharapan akan keselamatan di dalam namaku. Shalom para sahabat-sahabat Yesus yang terkasih. Semoga damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Pada tanggal 19 Maret nanti, bersama dengan Gereja Semesta, kita akan merayakan Pesta Santo Yusuf. Saya akan berbagi renungan saya yang berjudul Sejenak Bersama Yusuf dengan referensi Injil Matius dan dari surat apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus yang berjudul Patris Corde, artinya dengan hati seorang bapak. Yang mana surat tersebut ditulis pada tanggal 8 Desember 2020 tahun lalu. Bapa Suci mencanangkan bahwa mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021 dibaktikan kepada Santo Yusuf. Saya akan bacakan Injil Matius 1:18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Injil Matius saya lanjutkan bab 2. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Maka pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam permenungan saya melihat bahwa perkawinan dan hidup Yusuf dan Maria ini penuh misteri kudus yang sulit dipahami. Namun mereka berdua taat setia karena mereka sadar bahwa mereka hanyalah hamba-hamba Tuhan sebagai perantara kasih Allah yang ingin menebus dosa umatnya dengan menjelma menjadi manusia. Allah memilih wanita tanpa noda dari kandungannya yang akan mengandung anaknya yang tunggal dan memilih bapa pemelihara putranya di dunia ini. Pesan-pesan Allah kepada keduanya ini tidak jelas-jelas amat, namun mereka menerimanya. Allah memilih Yusuf keturunan Daud, orang yang saleh, setia, dan bijaksana. Yusuf menerima pesan-pesan Allah hanya melalui mimpi-mimpi loh, namun Yusuf percaya itu instruksi Allah yang harus ia lakukan. Hidupnya penuh kejutan. Dari awal ia sudah dikejutkan bahwa Maria tunangannya sudah hamil duluan. Mau diceraikan? Dilarang Tuhan. Misteri pertama sudah terkuak. Itu adalah ulah Roh Kudus. Maka ia tidak jadi melaporkan Maria ke publik. Sewaktu ke Bethlehem untuk sensus, ternyata Maria harus melahirkan di tengah jalan. Tak ada penginapan kosong, terpaksa Maria harus melahirkan di kandang. Tiba-tiba pada malam itu juga mereka kedatangan segerombolan gembala yang memuji dan bergembira menyembah Yesus. Lalu di kemudian hari datang pula para sarjana dari timur bertandang menyembah anaknya, sang bayi Yesus. Kejutan itu tidak berhenti di situ. Ternyata sesudah kunjungan sarjana, Yusuf mendapat perintah untuk pergi, untuk mengungsi ke Mesir. Tapi ini diberitakan dengan jelas arahnya, yaitu ke Mesir. Yusuf masih terus berjaga-jaga akan adanya perintah Tuhan selanjutnya. Ya, betul demikian.
Setelah Herodes mati, ia diberitahu oleh malaikat dalam mimpi supaya kembali ke Yerusalem, tetapi nggak berani karena ada momok di sana, yaitu anaknya Herodes yang memerintah di sana. Akhirnya mereka tinggal di Nazaret. Dalam perjalanan hidupnya di Nazaret, hidupnya sepertinya agak tenang, berjalan seperti biasa. Ia membesarkan dan mendidik Yesus serta menjaga Maria. Namun sewaktu Yesus remaja, Yusuf dikagetkan lagi oleh situasi bahwa Yesus tidak pulang bersama rombongan sesudah berziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Dan ternyata setelah mereka menemukan kembali di Yerusalem, Yusuf melihat anaknya bersoal jawab dengan para ahli Taurat. Ia terbengong-bengong. Apalagi sewaktu Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ya, itulah nasib pengasuh anak Allah, penuh kejutan tapi juga penuh berkat. Renungan ini masih dapat kita lanjutkan lagi. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, pelajaran yang saya peroleh dari sosok Yusuf adalah ia pria yang dekat dengan Tuhan, taat setia dengan firman Tuhan, bijaksana, rendah hati, bertanggung jawab, pendiam, mau kerja keras, bekerja di belakang panggung, tapi tidak manggung. Kiranya sekian dulu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bagi para pria, jadilah suami, ayah dan calon ayah seperti Santo Yusuf. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Di tengah mara bahaya, beri kami harapan. Kuatkanlah iman kami agar jangan tersesat. Bapa Yusuf, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia dalam hidup yang kekal. Oke, terima kasih Suster Claudia yang membawa renungan pada malam hari ini. Ada yang mau kesaksian? Bersaksi? Ada yang mau kesaksian? Ada? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan.
Ya Bapa, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Kami merenungkan Santo Yusuf. Semoga kami dapat meniru teladan Santo Yusuf, benar-benar setia, rendah hati, dan taat dan patuh kepada Allah. Terima kasih Bapa, dan kami mau berdoa ya Bapa bagi kami semua anggota Persekutuan Doa pada malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri memberkati kami semua ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Kau hiburkan, yang menderita Kau hibur, yang miskin Kau kayakan. Biar Engkau sendiri Tuhan datang secara khusus menyapa kami semua, sehingga apapun permasalahan kami boleh kembali bangkit menjadi anak-anak seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi romo-romo paroki kami. Kiranya Engkau yang memberkati mereka semua, teguhkanlah panggilan hidup mereka, dan biarlah melalui kesaksian romo-romo kami, semakin banyak orang datang kepada Engkau dan Kau selamatkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami Santo Petrus Pekalongan ini. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh tercurah atas gereja kami, sehingga semakin banyak panenan-panenan baru Tuhan, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Dan kami yang sudah mengenal Engkau ya Tuhan, biarlah dari hari ke hari semakin bertumbuh iman, harapan, dan kasih kami hanya kepada Engkau. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami boleh semakin berkobar-kobar untuk melayani Engkau, dimanapun kami melayani Engkau ya Tuhan, baik di stasi maupun persekutuan doa, di lingkungan, di paroki. Kiranya Kau perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya baik adanya, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini. Kiranya bangsa kami Indonesia ini Tuhan Kau berkati, sehingga bangsa kami ini boleh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh Kau berkati, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang hidup rukun, damai, dan tentram. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Biarlah untuk hari-hari selanjutnya kami senantiasa semakin berkobar-kobar tetap untuk memuji menyembah Engkau. Maka biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, sehingga kami Kau meteraikan menjadi penyembah-penyembah-Mu seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Mari kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kepada kami. Dan kami malam ya penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Berkat Allah melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan lagu Terlalu Besar Kasih Tuhan. Dan biarlah hidup kita hanya kemuliaan Tuhan.
kulihat di kasih-Mu. Kau menderita dengan darah, Kau selamatkanku. Kini ku hidup padamu. Telah kulihat di kasih-Mu. Kau menderita kulihat dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Suster, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan dan banyak gangguan. Terima kasih, selamat malam.